Halo Pak Hakim. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Aditya Ferdian Rewantara, dosen di Administrasi Publik. Kami juga tadi sudah dijelaskan banyak oleh senior-senior. Jadi sebetulnya di sini kayak Pak Mutakin, Dudu ini adalah dosen saya dulu. Ya, jadi di kami itu sudah FIBA juga, kita punya 2 akreditasi internasional, yaitu adalah ada ASIK dari London dan FIBA. Terus kemudian kami juga sudah terakreditasi unggul, jadi tidak lagi A. Yang uniknya di administrasi publik itu kita menjalankan 3 kurikulum, yaitu kurikulum 2019, 2020, dan 2021. Karena tuntutan dari MBKM pun kami kemarin sudah mengkonversi itu pas Ibu kemarin, jadi dari jam 4 dengan Pak Bin suaminya beliau, dari jam 4 sampai jam setengah 10, jadi ada 20 mahasiswa yang kami konversikan, kewajiban untuk 20 SKS, dan alhamdulillah tidak ada kendala. Kami juga sudah melihat satu pedoman. Nah, sebetulnya kalau menjelaskan di administrasi publik itu kurang pas, karena harusnya Pak Kadep ataupun Pak Sekdep. Karena kebetulan saya juga macam-macam Ibu, ngerangkapnya juga ya tim konversi, tim FIBA, sapu jaga, terus GPM juga, dan semacam-macam, pusat koordinator pusat talenta divisi. Dan di universitas saya juga di UNER itu memiliki yang namanya tim pusat pendamping kegiatan kemahasiswaan. Jadi masing-masing fakultas itu mengirimkan 1 orang dosen itu untuk menghandle segala macam perusahaan yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk juga PKM, program kreativitas mahasiswa. Alhamdulillah saya juga termasuk dari utusan universitas untuk reviewer nasional. Jadi setiap PKM itu harus direview dulu oleh kami. Di UNER ini ada 6 reviewer nasional, sehingga karena saya reviewer, saya juga bertugas untuk ngurusi masalah PKM. Dan alhamdulillah di UNER sendiri, walaupun kemarin kami yang terakhir di PIMNAS yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang kami agak babak belur, tapi kami sekarang sudah mengembangkan skema baru. Mencoba kita mengumpulkan staffnya itu di awal. Kalau kemarin kami agak kegandapan, kita mencoba untuk kemarin di 2022 kami ada kegiatan yang namanya KIM. Jadi KIM itu seleksi PKM di tingkat universitas, tapi kami adakan di 2022, itu nanti kami poles dan kami ajukan di 2023. Nah, sejalan dengan itu, segala macam kegiatan yang ada di visit terutama itu kami juga koordinasikan. Biasanya saya bermitra dengan kita bermitra dengan ahli-ahli dari perguruan tinggi yang lain untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa kita. Jadi ya memang kalau tugasnya ngurusin mahasiswa itu harus ekstra sabar Bapak Ibu. Jadi ya WA saya itu kadang ketemu-ketemu, jadi makanya kalau teman-teman, kalau saya belum balas WA, chat lagi nggak apa-apa. Jadi bahkan sampai jam 1, jam 2 itu masih ada yang WA, ya terpaksa, bukan terpaksa sih, ya mau tidak mau kita layani karena itu memang salah satu tugas dari kami. Nah, untuk mengembangkan kompetensi tersebut itu tips dan triknya macam-macam Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu tidak boleh kita jadikan sebagai sebuah objek, tapi kita jadikan sebagai sebuah subjek. Jadi mulai dari pembelajaran mereka, keinginan mereka kita harus tampung. Jadi kalau memang ada anak yang sukanya ke akademik, kita dorong ke akademik. Kalau yang sukanya adalah ke bidang seni, kita dorong ke bidang seni. Tidak bisa kita paksakan salah satunya. Nah, biasanya kalau untuk PKM, strategi saya itu mengasahnya di UNER sendiri. UNER itu memiliki Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2020. Kebetulan yang salah satu tim yang merancang itu adalah Pak Direktur Kemahasiswaan kami, Pak Prof. Hadi Subhan. Jadi untuk PKM itu bisa dikonversikan menjadi bebas skripsi dengan nilai A. Jadi ada bukti nyatanya yang kemarin
awal kali peraturan rektor itu muncul yang merasakan manfaatnya itu adalah salah satunya mahasiswa di administrasi publik. Jadi kami sudah meluluskan sebanyak 10 mahasiswa itu berdasarkan dari hasil konversi di peraturan rektor tersebut. Jadi saya memiliki bimbingan 2 tim. 2 tim itu, satu tim 3 ditambah 4, 7 orang, kemudian ada bimbingan dari rekan kami, itu juga ada 3 orang juga, itu semuanya bebas skripsi dengan nilai A. Nah, tetapi tidak semua PKM. Jadi untuk PKM riset sosial humaniora, PKM artikel ilmiah, PKM GT, PKM KC, itu bebas skripsi dengan nilai A. Kemudian ada juga konversi yang lain, yaitu kalau ingin nggak perlu KKM mahasiswa, kita punya konversi yang namanya juga ada PKM juga, PKM pengabdian masyarakat, itu bebas untuk KKM. Kemudian selain PKM, kita juga di pusat kita meloloskan untuk program pengembangan kapasitas ormawa. Jadi modelnya kayak KKN, cuman didanai oleh kementerian dan itu kegiatannya berlangsung selama 6 bulan. Kalau KKN biasanya dananya sedikit Bapak Ibu. Tapi kemarin PPK Ormawa itu dananya dapat dari kementerian 30 juta per tim. Dan itu alhamdulillah juga bisa dikonversikan ke bebas KKN karena memang standarisasinya tinggi. Kalau KKN mungkin kita tidak perlu ribet mikirin dana. Tapi kalau kita di kegiatan PKMPM maupun PPK Ormawa itu kita harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana, meng-SPJ-kan, istilahnya seperti itu. Selain meng-SPJ-kan, mereka juga kegiatannya harus berdampak atau berimplikasi nyata, betul-betul nyata bagi masyarakat. Dan kebetulan di UNER sendiri itu kan memiliki SIKIA, kalau dulu namanya itu PSDKU, program studi di luar kampus utama, sekarang namanya SIKIA yang berada di Banyuwangi. Itu kemarin kegiatan PPK Ormawanya langsung ditinjau, dipantau oleh Belmawa. Jadi kebetulan juga menjadi finalis, itu yang saya bimbing untuk mengembangkan rumah jamu di daerah ini, sekitar Pegunungan Ijen. Itu di desa namanya, saya lupa, Taman Sari atau apa gitu, saya lupa namanya. Terus kemudian yang di daerah Bojonegoro juga begitu, itu menanggulangi bencana dari teman-teman keperawatan. Dan PPK Ormawa ini juga kami dorong di FISIP pada tahun ini, itu supaya FISIP masuk, saya bermitra dengan BEM dan Hima Prodi, nanti kita akan menyelenggarakan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan tersebut. Jadi cara memotivasi kawan-kawan mahasiswa itu berbagai macam. Ada mahasiswa itu bisa termotivasi dengan adanya tadi pancingan dari peraturan rektor sehingga mereka bisa bebas KKN, bebas skripsi seperti itu. Ada yang memang mereka itu aktif, mohon maaf ini ada beberapa mahasiswa yang aktif karena ada yang semacam bounty hunter, pemburu hadiah. Ada seperti itu. Dia kami padu dengan ya adanya bounty hunter tadi. Enak loh kalau PPK Ormawa ini dananya 30 juta. Nah, saya mendapatkan informasi kalau tahun ini dana PPK Ormawa itu sebesar maksimal didanai 50 juta. Jadi naik dari tahun kemarin karena implikasinya sangat besar sekali. Ketika saya kemarin di Monef itu mendapatkan info seperti itu. Jadi memang ya selain kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, saya juga memiliki sekretaris, ya dibantu sekretaris dari ini anak buahnya Pak Hendro itu yang bertugas untuk mengurusi masalah entrepreneur. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa ketika nanti lulus itu bisa siap kerja, walaupun mereka sudah dibekali oleh adanya magang, tapi kan misalnya cara membuat company profile yang baik, CV yang baik itu nanti dihandle oleh rekan kami yang memang bertugas untuk masalah ngurus entrepreneur. Jadi kalau saya itu ditugaskan sebenarnya untuk ke pengembangan akademik, semi dan non akademik, tapi yang satunya nanti ke karir dan kewirausahaan. Itu saja sih mungkin yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.